Bismillahirrahmanirrahim. Al-amal bin niyah. Judul kita, pentingnya niat dalam beramal. Ini judul aslinya, Al-amal bin niyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas al-amalu bil ilmi. Amal harus dilandasi dengan ilmu. Nah, sekarang amal dilandasi dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Maisalah qala yaqulu ta'ala inni lastu aqbala kalama kulli hakimin walakin anzuru ila hammihi wa hawahu fa in kana hammahu wa hawahu iyaya ja'altu sumtuhu tafakkuran wa kalamuhu dzikran wa illam yatakallam. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tentu ini hadis qudsi ya, tidak menerima kalam kulli hakimin, omongan setiap hakimin. Hakimin itu orang yang bijak. Walakin andru ila hammihi wa hawahu, tapi aku lebih melihat kepada keinginan dan hasratnya, niatnya. Fa in kana hammahu wa hawahu iyaya, walaupun dia diam, tidak banyak bicara, tapi himmahnya selalu tertuju kepadaku, ja'altu sumtahu tafakkuran, maka aku jadikan diamnya itu, aku kata Allah Subhanahu wa taala, aku catat sebagai orang yang berpikir walaupun dia diam. Wa kalamuhu dzikran, dan ketika dia berbicara, kalamnya itu, omongannya itu dijadikan zikir. Wa illam yatakallam, meskipun dia enggak banyak ngomong. Jadi orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah hatinya, keinginannya, himmahnya, kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia enggak banyak ngomong. Innar rajula yatakallamu bil kalami wa ala kalamihil maqtu yanwi fihil khair fayulqillahu lahul a'dhra fi qulubin nas hatta yaqulu ma arada bi kalami hadha ila al khair. Innar rajula yatakallam, seseorang itu sungguh akan berbicara bil kalam, dengan ucapan wa ala kalamihil maqtu yanwi fil khair. Terkadang omongannya itu membuat orang marah. Ada orang ingin punya niat kebaikan, punya potensi niat atau keinginan untuk melakukan kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Omongannya itu terkadang menyinggung hati dan perasaan orang, sehingga ada ucapan dalam masyarakat kita, dia memang begitu, sebetulnya dia baik orangnya, cuman omongannya doang pedes, gitu ya. Tapi dia niat biyanwih bikhairil fihi al khair, dia semata-mata karena memang karakternya begitu dan dia ingin melakukan kebaikan, niat baik, fayulqillahu al-'udhra fi qulubin nas, maka Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia itu punya alasan. Alasan apa? Udhra fi qulubin nas, orang akan memaklumi omongannya, sehingga kemudian banyak ucapan dia emang begitu, tapi sesungguhnya dia baik. Hatta yaqulu ma arada bi kalami hadza ila al-khair, sehingga mereka mengatakan apa yang dia ucapkan itu semata-mata tujuannya baik. Orang-orang akan berkata demikian. Tapi sebaliknya, seseorang berbicara bikalamin hasanin la yanwi fil khair, omongannya santun, omongannya baik,
Ini menjelang 2004 banyak omongan-omongan baik, Pak. 2024 jangan sampai Masjid Al-Hidayah karpetnya berubah jadi merah. Ya. Dan jangan sampai udah karpet udah digelar terus diambil lagi itu karpet. Ada nggak yang gitu? Ada. Gua di mana di tengah-tengah kita apa gua ada. Ngomongnya baik. Ya. Apalagi orang tipikal manusia itu pertama ya kita urusan duit dah, kalau urusan yang lain sih urusan-urusan yang khawatir saya menyinggung orang. Umumnya manusia itu kalau belum punya duit omongnya gede banget. Beres dan ntar rapih pokoknya begitu. Begitu udah jadi udah punya duit ring rapih apa boro-boro rapih urusan kusut nggak kelar-kelar. Itu karakter manusia. Wa inna ar-rajula yatakallamu bi kalamin hasanin, omongannya hasan, baik dia, tapi la yanwi fil khair, tidak punya niat baik. Ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan. Wa yulqiyahu Allahu fi qulubin nas hatta yaqulu ma arada bi kalami hadza khairan. Maka orang pun akan diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kecenderungan untuk mendengarkan nurani dia tidak baik. Artinya orang ogah dengerin dia walaupun omongannya baik karena tidak ada niat kebaikan. Ustaz, apakah suudzon? Tidak, tapi Allah berikan, cuma kita enggak ngomong. Niatul mu'min khairum min amalihi, kullu ya'malu ala kan alul khair yaktubu ba'd ila ba'din salasa kalimatin. Orang-orang yang baik, ahli kebaikan itu satu di antara yang lain saling memberikan nasihat dengan 3 kalimat. Man amila li akhirati kafahu Allahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullah amra dunyahu, maka Allah cukupkan urusan dunianya. Amin ya rabbal. Kalau orang beramal untuk tujuan akhirat, dunianya Allah cukupin. Wa man aslaha sariratuhu aslahallahu ala niyatih. Barang siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Artinya apa? Perilakunya akan Allah tuntun. Yang penting niatnya baik dulu. Wa man aslaha fima bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memiliki hubungan baik dengan Allah, dia dengan Allah, maka Allah akan melakukan kebaikan. Dia menjadikan dalam diri manusia baik kepadanya karena dia melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya hubungan baik kepada Allah, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada orang lain untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Qul kullu ya'malu ala syakilatih, setiap orang itu bekerja sesuai dengan skillnya. Skill, kemampuan. Tapi ini plesetan saja. Ala syakilatihi ini sebetulnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya. Maka dalam bahasa yang kita kenal skill gitu. Kebetulan cocok. Tapi maksudnya apa? Yakni ala niyatihi. Tergantung pada niatnya. Niatul mu'min khairun min amalihi. Begitu kata Rasulullah, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Lebih baik daripada amalnya. Kenapa demikian? Li'anna qad yusabu ala niyatil khair wa illam ya'mal. Orang yang kalau niatnya baik walaupun tidak melakukan, yusabu, dia diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti pada hari kiamat akan datang hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala
pahala yang Allah tunjukkan, ada orang yang datang pada hari kiamat diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Catatan rapotnya dikasih dari sebelah kanan, begitu dilihat ada amalan, ada pahala haji. Dilihat rapotnya matu hamba, ada pahala haji, ada pahala umroh, ada pahala zakat, ada pahala puasa, ada pahala sodakoh. Kata dia apa? Saya kayaknya nggak pernah haji deh, umroh juga enggak, salah ini. Kemudian apa? Kemudian Allah bilang, wahai hambaku, memang kau tidak melakukan haji, tidak melakukan umroh, tidak melakukan zakat dan sodakoh, tapi dulu kamu pernah berazam, ya Allah, kalau saya punya duit saya mau berangkat haji. Makanya nih, niat Pak. Ada ahli ibadah di zaman Bani Israel melihat gunung dan kemudian dia berazam, dia sambungkan azamnya kepada Allah, ya Allah, seandainya gunung ini jadi makanan sebesar ini jadi makanan, maka tentu akan mencukupi orang di sekitar kampung saya. Akhirnya kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa dan diberikan kabar kepada Abid ini, katakan kepada Abid bahwa niatnya ingin menjadikan gunung ini sebagai makanan sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan niat doang. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Lituli niyati wa qasri amalihi, karena dia punya niatnya banyak, keinginannya banyak, niat cuma ini bisa niat doang, nggak bisa melakukan apa-apa. Sementara dia tidak bisa melakukan apa-apa, cuma bisa niat, kemampuannya terbatas. Dan niatnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna niyah amalul qalbi, karena niat itu pekerjaan hati. Niat pekerjaan hati. Kita salat, usolli fardhu zuhri, salatnya asar, kemudian salah niat lafaz usolli fardhu zuhri, kemudian dalam hatinya asar, yang dipakai asar Pak. Salatnya salat asar, kita usolli fardhu zuhri, tapi yang bicara hati kita salat asar, maka yang dipakai asar, bukan usolli fardhu zuhrinya, yang dipakai yang dalam hati ini. Makanya niat itu di hati. Perkara kemudian kita lafadzkan itu untuk menguatkan, jangan sampai was-was. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuti bil abdi yaumil qiyamah, nanti datang pada hari kiamat, wa ma'ahu minal hasanat, dan orang yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan, amsal jibal, seperti gunung, kebaikannya banyak, kebaikannya. Wa yunadi munadin, lalu ada suara menyeru, man kana lahu ala fulanin mudlimah falyuji wal ya'khudhaha. Saudara-saudara, siapa yang pernah dizalimi oleh orang ini, maka silahkan datang dan ambil pahalanya. Fayaji'u nas fayakhudhuna min hasanatihi hatta la yabqa lahu minal hasanati syai'un. Lalu orang-orang Pak yang pernah kita sakiti, yang pernah kita gunjing, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita pukul, yang pernah kita rampas hartanya, yang pernah kita lukai perasaannya, yang pernah kita nodai hati dan perasaan, semuanya itu nuntut pada hari kiamat. Hatta la yabqa lahu minal hasanati syai'un, sampai enggak ada sedikit pun tersisa kebaikan, habis kebaikan. Wa yabqal 'abdu hayran, lalu hamba itu kemudian bingung, hayran, bingung. Kalau namain anak, pastikan bisa membedakan khairan dengan hayran. Namain anak, maksudnya khairan, karena penyebutannya salah jadi hayran, pakai ha, artinya bingung. Hayran artinya bingung, tapi kalau khairan kebaikan. Hayran, bingung dia.
Fa yaqulu lahu rabbuh, lalu Allah berfirman, innalaka indi kanzan lam attali alaihi malaikati, ai hambaku, innalaka indi kanzan, kamu masih punya tabungan, kata Allah Subhanahu wa taala, simpenan. Kanzan itu simpenan. Lam attali alaihi malaikati, yang belum aku kasih tahu kepada para malaikatku. Wala ahadan min khalqi, tak seorang pun dari makhlukku yang tahu. Wa yaqul ya rabbi ma huwa, hamba kemudian bertanya, ya rabbi apa simpanan itu? Fa yaqul niyatuka allati kunta tanwi minal khair, niyatuka allati kunta tanwi minal khair, dulu kamu, kunta itu artinya dulu Pak. Kunta tanwi, dulu kamu pernah berniat baikan. Katabtu halaka sab'ina di'fan, niatmu itu aku catat 70 kali lipat. Kita niat kebaikan, walaupun tidak mengerjakan, yang penting himmahnya betul-betul ingin melakukan kebaikan, dicatat 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada seorang abid melihat gunung, kemudian keretek dalam hatinya, seandainya gunung ini jadi makanan, jadi tepung dalam bahasa sini, bisa memberikan makan kepada orang banyak. Yu'ti bil 'abdi yaumal qiyamah, nanti juga datang pada hari kiamat, fayyata kitabahu bi yaminihi, hamba itu diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Fama man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Catatannya dari sebelah kanan dikasih. Wa yara fihil hajj wal umrah wal jihad wal zakah was sadaqah. Fayara fihil hajj wal umratu wal jihad wal zakat was sadaqah. Lalu orang itu melihat pahala haji, pahala umrah, pahala jihad, pahala zakat, pahala sedekah. Nanyalah hamba kepada Allah, ma'alimtu min hadza syai'an, aku tidak pernah beramal waktu di dunia, enggak pernah haji, enggak pernah umrah. Walaysa hadza kitabi, ini bukan kitab saya, ini bukan rapot saya, salah ini. Fa yaqulu Allah Ta'ala, iqra, baca yang benar, kata Allah. Iqra fa innahu kitabuk, itu rapot kamu, kata Allah. Ishtadahran wa anta taqul, kamu dulu hidup, wa anta taqul law kana limal lahajaztu, kamu pernah berniat kalau seandainya aku punya harta aku akan berhaji. Lahajajtu, pasti akan berhaji. Walau kana limal lajahatu, kalau aku punya harta aku akan membantu orang untuk berjuang di jalan Allah. Sayangnya aku tidak punya uang. Wa araftu min niyatika annaka sadiqun, dan aku tahu, kata Allah, bahwa niatmu itu benar. Niat pun harus benar. Jangan timbang niat doang. Niat kita benar atau tidak Allah yang tahu. Keyakinan kita mau berangkat haji, niat, ya. Tapi harus ada jualan, jangan timbang niat doang. Berangkat haji atau umroh lah paling tidak. Jual apa Ustaz? Jual tanah, jual barang-barang, ya. Walaupun katakanlah tidak punya, yang penting kita niat. Semuanya niat-niat kebaikan itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Sama seperti orang yang ngomong begini, Pak. Wa kadzalika alladhi yaqul law kuntu hafidtul Qur'an la qara'tu ana al-lail wan nahar. Ada orang yang ngomong, kalau aku jadi hafiz Quran, saya akan baca Quran di siang malam. Di malam hari dan siang hari saya baca Quran. Dan niatnya itu Allah tahu. Fa idza kana yaqra'u sholati yahfadhuha, kalau dia membaca
surat yang kebetulan dia hafal, nggak harus semua Al-Quran dia baca, dia hafal Qul-ya, dia hafal Al-Bayyinah, dia hafal. Fayalamu annahu law kana yafadhul baqi minhu lakana yaqra. Dan Allah mengetahui kalau dia hafal semuanya pasti dia akan baca. Allah akan tahu itu niatnya. Fayu'tillahu fadlalladzi yahfadzul Qur'an kullah, maka Allah akan berikan keutamaan sama seperti orang yang menghafal Quran semuanya. Kita hafal Quran cuma misalnya Al-Hakumut sampai An-Nas, Pak. Dalam hati, ya Allah, kalau saya hafal Quran saya akan baca semuanya siang dan malam. Tapi niat itu betul-betul diikuti dengan tindakan. Surat yang ada dalam hafalan kita baca tuh, maka hafalan-hafalan itu dicatat sebagai orang yang menghafalkan Quran semua. Tapi wa illam yaqra ma indahu alimallahu minhu anna niyatu ghairu khalisah. Tapi kalau dia ngomong, saya kalau jadi hafiz enak kali ya, saya baca Quran siang dan malam. Sementara Quran yang dia baca, yang dia hafal, Al-Hakumut sampai Anas nggak pernah dia baca, bohong kata Allah. Karena niatnya nggak ikhlas. An niyatul mu'min khairum min amalihi wa amilal munafiq khairum min niyatihi. Ini kebalikannya, niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya, sementara amal orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Kita orang beriman, niat kita itu lebih baik daripada amal. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Tanpa amal perbuatan kita tertolak. Tanpa niat perbuatan kita tidak mendapatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, Allah Ta'ala qala li Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa hal amilta li amalan qad. Apa yang sudah kamu amalkan? Apa yang sudah kamu lakukan? Kata Nabi Musa, ilahi sallaitu laka wa sumtu laka wa tasaddaqtu laka wa dzakartuka. Ya Allah, salatku untukmu, aku puasa untukmu, sedekah aku untukmu, niatnya karenamu, dan zikirku ingatku karenamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma salatu falaka burhan, salat kamu sebagai pelindung, yakni hujjatun laka, yaitu sebagai hujjah, wasaum junnatun, puasa pun sebagai perisai, wasadaqah dhilun, sadaqah itu sebagai apa? Sebagai dhilun, sebagai perlindungan, sebagai